Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk BUMDes, untuk UMKM dengan menggunakan alat, yaitu sebuah aplikasi yang terbuat dari Excel yang sudah disusun dengan rumus-rumus, sehingga cukup dengan menjurnal atas transaksi-transaksi yang terjadi, maka laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, kemudian perubahan modal akan terbentuk atau tersusun dengan sendirinya. Nah, bagaimana aplikasinya, seperti apa? Seperti ini teman-teman semuanya. Ini nampak di dashboard seperti ini. Untuk ini, baris ini yang ungu nanti akan terisi secara otomatis nama usahanya apa. Di inputnya nanti di menu lembar kerja, di menu data pokok. Kemudian ini terdiri dari ada tanggal, nanti tanggal laporan, bulan laporan, tahun laporan. Nah, kemudian untuk menu lembar kerja ini terdiri dari data pokok untuk input profil perusahaan atau unit usaha bagi BUMDes. Kemudian kode akun ini adalah akun-akun yang menjadi nanti di laporan keuangan, kas, bank, itu ya, akun-akun seperti itu yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Kemudian buku pembantu ini untuk utang maupun piutang, utang kepada siapa saja, kemudian piutang juga di siapa saja, ini di sini. Kemudian jurnal umum ini untuk mencatat atas transaksi-transaksi, bukti transaksi yang ada setiap hari di jurnal umum. Buku besar ini buku besar atas akun-akun yang ada sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Ini buku besar kas, buku besar bank, buku besar persediaan barang, ini akan otomatis terisi. Kemudian neraca lajur, kemudian buku besar pembantu tadi sudah. Laba rugi ini untuk yang per bulannya atau akumulasinya. Nah, kalau yang ini laba rugi yang ini di laporan ya, laporan keuangan output dari lembar kerja ini. Laporan laba rugi ini untuk bisa melihat laporan kemarin, laporan saat ini, dan laporan akumulasinya. Kemudian kalau neraca ini bentuknya stapel yang ke bawah ya. Kemudian alokasi laba berdasarkan ADRT masing-masing BUMDes berapa, ini otomatis terhitung dan otomatis pada perubahan modal pengaruh. Seperti itu teman-teman. Nah, kita buka satu-satu atau kita bahas satu-satu ya menu dari masing-masing menu lembar kerja ini. Oke. Yang pertama, untuk menggunakan aplikasi ini, setelah dibuka file Excel-nya akan terbuka seperti ini. Langkah pertama adalah kita klik data pokok. Setelah logo gambar tangan seperti ini, klik data pokok. Nah, ini akan masuk di sini desa, kecamatan, kabupaten. Misalkan saya input saja yang nama kabupatennya biar tidak lama ya. Ciamis misalkan. Kemudian direkturnya misalkan saya sendiri, contoh saja. Kemudian untuk periode laporan misalkan 30 September tahun 2020, misalkan seperti itu. Nah, untuk penyertaan modal yang di kolom ini diisi teman disesuaikan. Kalau untuk yang BUMDes sesuai dengan tahapan atau kronologis setiap unit usaha atau BUMDesnya pada saat ada penyertaan modal dari desa. Kemudian klik home untuk melihat. Nah, oke, maaf, nama perusahaannya belum diisi. Nama usaha misalkan unit usaha jasa sewa alat, peralatan apalah, disesuaikan dengan masing-masing teman-teman ya. Oke, kita klik home. Nah, ini unit usaha jasa sewanya otomatis di sini. Kemudian untuk tanggal, memang kalau untuk tanggal yang ditulis di sini di menu data pokok, ini akan otomatis nanti masuknya di laporan ya, di menu lembar laporan. Misalkan laporan laba rugi lah seperti ini ya. Kita klik print. Nah, dia akan otomatis mengisi di bawah ini seperti ini ya. Oke. Nah, ini nama alamatnya tidak muncul karena belum diisi untuk alamatnya ya. Oke, kita isi. Nah, ini
misalkan Ciamis, oke, Ciamis, maaf. Oke, kita cek di laba rugi, kita klik print untuk melihat. Nah, seperti ini. Sorry, masih belum, berarti bukan yang itu. Yang desain kayaknya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi seperti ini. Itu kemudian langkah berikutnya setelah kita menginput di data pokok dengan lengkap. Kalau saya contohkan hanya segitu saja dulu. Kemudian kita lihat kode akun untuk unit kita, manajemennya sesuai dengan keputusan manajernya seperti apa. Ini saya contohkan seperti ini: kas, kemudian bank ya, piutang usaha, piutang karyawan, perlengkapan kantor, sewa dibuka. Kemudian untuk aktif tidak langgarnya, nah ini disesuaikan untuk nama-nama akun ini dengan jenis usaha teman-teman atau jenis usaha unit BUMDes. Kalau jasa sesuaikan. Kalau perdagangan kan di sini bisa jadi ada persediaan barang dagangan, begitu ya. Tinggal diedit namanya saja. Atau mau membuat kode akun sendiri juga silahkan. Ini sudah disiapkan, tinggal teman-teman sesuaikan. Untuk yang masuk akun laba rugi juga sama. Pendapatan, karena saya mau contohnya untuk jasa sewa alat, jadi seperti ini. Pendapatan jasa sewa mesin molen, jasa stamper, dan lainnya. Harga pokok ini mungkin tidak digunakan kalau untuk jasa. Biaya usaha sesuaikan dengan biaya-biaya yang ada dalam teman-teman. Untuk nama akun ini tidak harus sama persis dengan apa yang saya contohkan begitu ya. Oke, setelah selesai, untuk di video ini saya mencontohkan apabila unit usahanya itu baru dibuka atau baru membuka, bukan melanjutkan, gitu ya, baru. Misalkan pada bulan September tanggal 1. Oke, ini tanggalnya, tanggal laporannya saya tulis dulu, misalkan tanggal 30 tadi ya. Nah, tanggal ini kalau tidak diisi, misalkan ini tidak diisi di jurnal ini, nanti tidak akan ada pengaruh apa-apa. Nah, jadi NA ya. Nah, sekarang kalau diisi, misalkan tanggal 30 untuk bulan, bisa ditulis juga bisa dipilih, klik yang logo segitiga ini. Tadi September ya. Nah, ini. Kemudian untuk tahun 2020. Oke. Nah, kalau kita cek ke laporan, ini nanti akan mengisi ke, nah ini 30 Septembernya gitu ya, nama usahanya. Kemudian atau kita print untuk melihat. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Seperti itu. Oke, sekarang periode laporannya sudah. Oke, sekali lagi ini di jurnal. Ini jadi terisi ya, otomatis. Tanggalnya kita cukup mengisi di kolom ini. Karena sudah rumus, kalau yang ini nggak usah rumus seperti ini. Ya, rumusnya sudah. Jadi jangan ditimpa supaya tidak kacau. Oke, sekarang kita menggunakan contoh ilustrasi apa yang ada dalam benak saya. Akan saya sampaikan pengalaman, misalkan kalau di BUMDes unitnya dapat penyertaan modal pada tanggal 1 September, pemerintah desa transfer kepada BUMDes melalui rekeningnya. Kemudian dari rekening BUMDes oleh pengurus BUMDes dialokasikan untuk unit usaha jasa sewa alat ini, misalkan senilai 100 juta ya penyertaan modalnya. Jadi di jurnal cukup dicatat di sini tanggal 1 ini, saya lihat dulu ya, seperti ini tanggal 1, ini bukan nomor urut tapi tanggal ya, cukup mengetik tanggalnya untuk bulan dan tahun otomatis. Bukti transaksi karena transfer, misalkan ini kalau saya gunakan seperti ini, bank masuk 01, bank masuk yang pertama, keterangannya tadi transaksinya adalah penerimaan modal ya. Saya keterangannya ini bahasa saya, kalimat saya. Teman-teman silahkan sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Keterangan transaksi yang penting bisa membedakan, bisa menjelaskan, bisa memilah
jenis transaksinya untuk memudahkan pada saat masuk pos akun untuk jurnalnya, debit atau kreditnya. Terima, misalkan ini terima modal dari pemerintah desa. Oke. Nah, terima modal karena melalui transfer, ya, berarti adalah yang bertambahnya bank. Kita cari, klik dengan mengklik kode yang ada logo segitiganya. Kita cari bank itu ada, nah ini. Oke, tinggal klik bank senilai misalkan tadi 100 juta. Oke, 100 juta debitnya. Kemudian yang dikreditkan dengan keterangan yang sama. Keterangan ini harap diisi dengan nama yang sama. Nantinya akan otomatis ini keterangan ini masuk di buku besar bank dan masuk di buku besar modal ya. Lawannya adalah modal di store senilai 100 juta. Sampai di sini teman-teman, kita sudah bisa mengecek. Pertama, misalkan saya contohkan untuk melihat akun buku bank. Di akun buku bank ini kan di jurnal, kita lihat di buku besar home ini ya. Kemudian kita klik, nah ini buku besar kasnya kosong karena tidak ada saldo, lalu juga belum ada berpengaruh ke kas. Tadi kan transfer berarti bank. Kita cari melalui ini nama akunnya apa, klik segitiga ini. Oke. Nah ini bank. Nah, terima modal. Nah, ini keterangan yang tadi otomatis ke sini, tanggal ke sini. Kemudian saldo di debit. Karena tadi kita debit. Saldo akhirnya adalah di debit sebesar 100 juta. Kemudian tadi kan modal store ya. Untuk yang akun berikutnya, bangunan ini masih kosong, ke klik maaf. Tadi modal store. Nah, ini modal store enter. Nah, ini saldonya di kredit. Seperti ini, keterangan yang sama, tanggal yang sama, di buku besar yang beda, debit kredit yang beda. Seperti ini teman-teman. Praktis bukan? Kita cek di neraca. Baru pada saat satu transaksi pada saat penerima modal sudah bisa menjadi laporan keuangan. Home, klik. Oke, kita cek di neraca. Nah, modal store-nya ada 100 juta otomatis. Kemudian di bank tadi kan melalui transfer, kita cek di menu print seperti ini teman-teman. Sudah jadi kan, ini bentuknya yang ke bawah ya, jadi ke pinggir kontrol. Itu teman-teman bagaimana cara membuat laporan dengan aplikasi. Saya akan memberikan contoh setiap transaksi ya satu-satu saja ya. Yang pertama ini saat penerimaan modal, setelah diterima baru kita misalkan menarik uang dari bank untuk dibelanjakan. Atau saya langsung belanja melalui transfer ya begitu. Nah ini untuk logo, sebelum lupa bisa disesuaikan dengan logo teman-teman ya, logo Bumis teman-teman bisa di sini disimpan. Ini contoh yang Pagar Ageng Tasikmalaya. Oke, kita masuk ke jurnal lagi, misalkan dari uang modal yang sudah masuk di rekening, misalkan dibelanjakan pada peralatan dan mesin. Misalkan membeli mesin molen dan stamper misalnya, dengan transfer ke toko apa gitu ya, begitu ya harusnya. Nah ini kita copy, misalkan tanggal 3 September, berarti ini bank keluar yang ke 1 BK menurut saya. Nah ini untuk jurnalnya, untuk yang di debitnya adalah peralatan dan mesin. Kalau saya di sini seperti itu, teman-teman. Nah ini peralatan dan mesin. Oh diaktif tetap ya.
sorry. Nah ini pada bank karena melalui transfer, misalkan senilai 40 juta lah. Ini contoh saja. Misalkan sampai di sini kita mau mengecek bank ya, karena ini pengaruhnya tadi transfer melalui bank. Kita klik home, kita masuk ke buku besar, kemudian kita klik bank. Nah teman-teman, kelihatan kan keterangannya, lihat, dan tanggal. Pertama terima modal, kedua membeli mesin molen dan stamper dengan transfer senilai 40, sisa 60 juta. Otomatis kita tidak harus membuat secara manual masing-masing. Kita tinggal cek asal jurnalnya benar. Kuncinya adalah di jurnal, di sini di jurnal ya, penjurnalan. Jadi dasar-dasar akuntansinya wajib sama teman-teman calon akunting, baik untuk di BUMDes maupun di UMKM, ini harus paham ini. Oke. Nah kemudian misalkan ada transaksi lagi, kita mendapat pendapatan atas jasa sewa mesin stamper misalkan. Tadi kan sudah belanja, sudah punya dan disewakan, kita mendapatkan penghasilan. Diterima jasa sewa stamper misalkan ya, pada tanggal 6 misalkan ya, kas masuk kedua. Misalkan bukan misal lagi, kalau diterima jasa stamper berarti yang pertama adalah kas. Ini kalau seperti itu kita cari ya, karena diketik nggak mau ya. Kemudian yang pertama lagi adalah pendapatan jasa sewa stamper. Kita cari di pendapatan, nah di sini pendapatan jasa stamper 1 juta tadi ya. Salah. Satu juta ya, seperti ini. Kita pun cek lagi. Intinya setiap teman-teman menjurnal selalu harus cek kalau ada kesalahan gitu ya, apalagi yang baru belajar, mempelajari begitu ya. Kemudian kita klik home, cek langsung di buku besar, banknya masih tidak berubah. Nah ini misalkan yang kas tadi kan nerima jasa pendapatan dari hasil sewa. Kemudian kita klik laporan laba rugi, sudah dapat pendapatan jasa. Labanya pasti karena belum ada biaya apa-apa 1 juta ya. Oke, kita cek di neraca. Ini uang kas ada 1 juta, di bank tinggal 60. Kemudian peralatan dan mesin bertambah begitu ya. Kemudian modal masih dan pendapatan ada 1 juta. Jadi total ekuitas dan kewajiban adalah 101 juta. Itu teman-teman. Sekarang saya contohkan kalau ada biaya. Tidak akan banyak-banyak, contohnya 2 saja. Nah, oke. Kita kembali ke home. Kemudian misalkan jurnal lagi nih. Tadi sudah mendapat pendapatan, sekarang misalkan mengeluarkan biaya. Servis stamper. Misalkan habis berapa? Misalkan dalam tanggal yang sama, sorenya misalkan di servis ya. Contoh saja ini. Kas keluarnya 1. Oke. Nah, untuk servis berarti dia biaya pemeliharaan. Cari ya, biaya pemeliharaan. Untuk istilah-istilah di sini silakan teman-teman bikin sendiri. Ini untuk istilah yang saya buat.
untuk nama-nama akun. Oke, mana ya? Kalau tidak ada bisa kita bikin atau buat ya. Nah, ini perbaikan pemeliharaan pada kas, karena dia tadi kita bayar tunai, misalkan sebesar 250.000, debit 250, kemudian kredit 250. Kita cek, kita setting dulu, kita cek di laba rugi. Nah, ini pendapatannya adalah 1 juta, kemudian ada biaya perbaikan dan pemeliharaan, kemudian laba 750.000. Seperti itu teman-teman. Kita cek juga di neraca. Nah, bagaimana bedanya antara laba rugi dengan laba rugi yang ini? Ini akan kelihatan seperti ini, saldo sampai dengan periode lalunya berapa, karena kita baru memulainya bulan ini, jadi belum ada yang bulan lalunya. Kalau untuk bulan nanti, bulan lalunya pasti ada, bulan sekarang berapa, dan akumulasi. Begitu teman-teman ya. Kemudian neraca, laba ruginya akan berkurang. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Praktis. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana proses selanjutnya, kita lanjutkan pada video berikutnya setelah video ini selesai. Oke, ini baru mencontohkan hanya 2 transaksi. Kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman terbantu dengan informasi ini, silahkan untuk subscribe, kemudian tekan loncengnya, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.